tentang tanjakan Ya. yang pertama mas. Anakku tolong sudah beli tas ke bangku ya. Bang beli tas di bangku. Ada kaki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin mustafa rasulullah wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita diberikan Allah keberkahan untuk hadir di tempat ini. Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, limpahan taufik dan rahmatnya buat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah menambahkan hidayah buat kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Berikan manfaat ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi saksi dan menjadi bekal kita nanti di yaumul akhir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apa-apa yang kita upayakan dikabul oleh Allah, niat hajat kita diterima, dikabul, kemudian Allah berikan kita banyak sekali kebaikan, sama kebaikan untuk bekal akhirat kita. Dan senantiasa kita juga doakan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan kesehatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dari segala urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya di alam barzahnya, menjadikan kuburnya rombatan dari jannah, taman dari taman surganya, dan diampuni segala dosa-dosa kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, dan nanti kelak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya, orang-orang yang dicintainya. Selawat serta salam tak lupa kita limpah surahkan kehadirat Imam besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para saudara sebagai suri teladan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah umat beliau, yang diakui beliau, dicintai beliau, dan akan mendapat pertolongan Sebelum kita mulai kita, marilah kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dan niatkan untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala, memberikan balasannya, baik-baik balasannya, dan Allah akan kumpulkan kita nanti di yaumul akhir bersama orang-orang kita cintai. Kita baca Fatihah, kemudian kita lanjutkan baca akidah yang kita dawamin juga. Kemarin udah dicetak sama kupung lagi belum? Yang ada di bawah dibaca. Ini tinggal rumah Munir. Iya. Karena ini salah satu yang kita mau wiridin di taklim kita khusus gitu ya. Karena memang nggak semua taklim juga kita wiridin ini. Ini bagian dari yang kita coba untuk dawamin. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari bacaan akidah. Allah kuatkan akidah kita, iman Islam kita, sehingga kita nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila jami'an al-anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin. Sahabat dan tabi'in wal ulama al-amilin wal muslimin jahilin bisabilillah wal muqarrabin Abu Sulaiman baru almarhum al-hajj al-masyayikh sunnaru almarhum Abdul Rashid bin Abdul Rashid sunnaru almarhum Haji Abdul Rahim sunnaru almarhum Haji Masyayikh Syahid sunnaru almarhum Haji Abdul bin Ishaq sunnaru almarhum Haji Bahrul Muslim bin Muslim sunnaru almarhum Syarif Mursal sunnaru almarhum Abu Yazid bin Nasir sunnaru almarhum Zaid bin Zurih dan Fuad
السوى سنة وأمره أريد إلى عبد الرحمن الحبش سنة وأمره السباب سنة وأمره أبي هدي مرسلا من kita sebutin nama orang-orang tua kita yang meninggal, guru-guru kita juga semua dalam hati. Mudah-mudahan Allah sampaikan Fatihah kepada mereka semua. إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشارق الأرض ومغاربها بارها وبين الأرض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ambil keberkahan dari kitab akidah ini, kita baca Fatihah untuk kedua pengarangnya. Kita doakan untuk Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian Al-Arif bin Abu Bakar Asy-Syafran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Arif bin Abu Bakar Asy-Syafran. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa'a bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Ala dhalika nahya wa alayhi namutu wa alayhi nub'athu insya'Allah minal aminin alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rusuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma inni u'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak fakhudh minni jumalan wa la tutalibni bil-tafsir. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayh.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن شر الإنس والجن، ومن شر من أرادنا بالسوء. اللهم اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا، ولا تبلغ أعداءنا الآمال، لا باللسان ولا بالحال. وارزقنا يا مولانا من رزقنا الحلال، واجعلنا من أهل الكمال في جميع الأحوال، ببركة سيدي مولى بلال سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعلني وزيرا من أهلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان.
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا طبيب الإنسان كم لك علينا من إحسان إحسانك الكريم يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bacaan akidah mudah-mudahan senantiasa kita bisa mendawakannya di rumah juga ya, habis sholat kita baca sehingga insyaallah kita dijaga iman kita mengambil berkah dari kedua pengalaman tersebut dan terus kita dalam kondisi yang Allah pelihara keimanan dan Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif hadzal kitab, kita baca kemarin, kita lanjut sampai pembahasan tentang ilmu dan ma'rifah. Ya. Jadi mungkin sebulan yang lalu udah agak lama ya. Agak lama, catatannya juga pada hilang kali. Jadi kita membahas di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Ghazali disebutkan bahwa ahli ibadah itu mempunyai banyak sekali hambatan, kendala, tantangan yang harus dilewati ya. Ada tahapan-tahapan. Kemarin kita membahas tentang tahapan yang pertama tentang ilmu dan ma'rifah. Apa itu? Kita terakhir membahas tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah SAW terakhir kita kemarin baca itu al-ilmu imamul amal wal amalu nafi'uh wa amalu tabi'uh. Ilmu itu adalah pemimpin bagi amal atau perbuatan kita dan amal adalah pengikutnya. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita syariat kita jalankan itu berdasarkan kepada ilmu. Jadi kenapa kita harus melewati tahapan ini dulu? Jadi sebagai ahli ibadah, orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadahnya, yang pertama harus dilewati adalah tahapan ilmu dan ma'rifahnya. Jadi kita harus mengetahui dulu ilmu apa yang wajib buat kita. Kemarin kita udah sebutin ada 3 ya, dalam kitab ini ada 3 ilmu yang wajib, yang pokok, fardu ain buat kita. Imam Ghazali menyebutkan ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tentang akidah, itu di situ juga ada disebutkan. Jadi ilmu yang wajib itu ada ilmu tauhid atau akidah di situ ya, tentang keesaan Allah, seperti ilmu tentang pokok-pokok agama. Kemudian ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu batin, jadi tentang praktek syariah dan tasawuf yang berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakit batin dan spiritual itu. Kemudian ilmu syariat atau fikihnya, jadi ilmu hukum Islam dan seterusnya, seperti bagaimana menjalankan syariat seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi itu wajib tuh buat kita, orang-orang yang kita tekun dalam ibadah itu harus mempelajari 3 ilmu itu berkaitan. Jadi nggak boleh satu doang, pelajaran syariatnya doang, fikihnya, tapi tauhidnya nggak kuat.
Ada juga udah dua-duanya belajar tauhid sama syariat, tapi tasawufnya atau ilmu batinnya nggak dipelajarin. Nah, kadang-kadang kenapa berkaitan? Karena harus ada semua. Karena ketika nanti dalam satu riwayat disebutkan hadis segala macam itu di dalam kitab-kitab yang lainnya, bahwa amalan itu bergantung kepada tadi niatnya. Niat itu digantungkan ke siapa. Nah, ada juga amalan digantungkan selain kepada Allah. Nah, berarti kan tauhidnya menyalahi, berarti dia nggak mau belajar ilmu tauhid. Ada juga yang mungkin tauhidnya kuat tapi syariat nggak dijalanin ya, ada tuh yang model eling-eling doang ya kan? Yakin dia Allah tuh kuasa, Allah maha esa, Allah maha segalanya, yakin akidahnya kuat secara akidah, tapi dia nggak syariat, nggak jalanin ya. Nah itu gugur juga tuh, gugur juga nggak diterima amalan karena nggak ada syariat. Yang penting mah dekat sama Allah ntar masuk surga katanya gitu ya kan. Ada yang begitu. Itu akidahnya doang, tauhidnya doang. Kalau orang mohon maaf yang kalau mungkin pakomnya doang ya apa pahamnya doang. Teori doang, praktek apa? Iya. Syariatnya nggak dijalanin. Ada juga iya dia jalanin tauhidnya kuat, syariatnya kuat, tapi ternyata muamalahnya apa akhlaknya, ihsannya ini kurang. Misalnya sama tetangganya nggak baik, keluarganya luar biasa gitu ya, akhlaknya buruk. Dalam satu hadis juga disebutkan ada seorang ibu yang luar biasa diadukan oleh para sahabat Rasulullah, ya Rasul, ada seorang ibu rajin ibadah, puasa, zakat segala macam ya, lengkap dah gitu. Tapi tetangganya itu sering diusik. Nah, dalam hadis itu Nabi langsung bilang, dia ahli nar katanya, dia ini ahli neraka. Cuman gara-gara musik tetangganya, nggak nyaman gitu. Orang itu satu hadis kan disebutkan begitu, al muslim saliman muslimun bilisani wayadi. Musik artinya kayak orang ya gimana ya, kepoh aja urusan orang misalnya. Itu musik tuh. Ada orang yang nggak nyaman kan? Atau jahil mulutnya, artinya suka membicarakan, dia gibah tetangganya, itu berarti mengusik kenyamanan orang ya. Kalau ngatain Pandi dia pun itu salah satu. Jadi ada orang yang merasa privasinya keganggu gitu, nggak nyaman lah. Padahal kan dalam bermasyarakat sama semua, nggak ada namanya level dia orang kaya, miskin, pelajar atau tidak, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Artinya dalam hadis pun dijelaskan ya kan, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, maka dia memuliakan tetangga-tetangganya. Dan juga falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Yang terakhir kalau ada juga dari mulut gitu ya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Berarti kan akhlak, omong yang baik-baik aja supaya orang gak tersinggung. Nah akibat itu bisa gugur tuh amalan sebanyak apapun, kan nanti gak lihat lagi tuh, kan udah diadukan. Ini ibu rajin ibadah, puasanya luar biasa, tahajud luar biasa, tapi akhlaknya buruk kepada tetangganya, ya ahli nar, gak dipandang. Karena apa? Makanya di dalam kitab ini Imam Ghazali menyatukan tuh tiga-tiganya harus ada. Syariat tuh mendingan banyak diam daripada banyak omong. Betul. Iya. Jadi tetangganya kuburan satu. Tapi ada yang satu benar. Jadi kan salamatul insan apa namanya? Selamatnya seorang itu karena dia selamat menjaga lidahnya. Kadang-kadang dari omongan itu kan muncul ada kebencian, ada ya tadi ghibah, fitnah, akhirnya dendam, berantem segala macam. Makanya lebih baik diam kalau kita kira-kira nih kalau kita ngomong nih, ini banyakan mudaratnya apa banyakan negatifnya apa positifnya? Iya, kalau kita ngomong. Makanya tahan. Nah itulah bentuk jihad kita untuk menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata itu.
Makanya dikaitkan dengan amanah billah wal yaumil akhir. Kuat kan berarti akidah kan berarti. Kalau kita yakin bahwa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik atau diam. Berarti kan kuat banget tuh. Yakin gak kita sama Allah? Kalau kita yakin, jangan ngomong yang kagak bener. Kenapa sandingannya kok luar biasa, jauh, sangat berat. Beriman kepada Allah dan hari akhir, waliyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sih sepele, tapi beriman sama Allah dan hari akhir kan berat. Berarti sebenarnya ngomong yang baik itu berat, diam itu juga berat. Nggak komentar gitu ya, nggak komentar berat. Nah itulah nanti kita mengasah kesabaran. Bagaimana kita dalam beribadah menjaga itu semua agar amalan kita ya tadi nggak sia-sia akhirnya kan, nggak dihitung. Begitu juga misalnya kita bersedekah, ya. Jangan bersedekah, setelah bersedekah kita ngomongin lagi, nyebut sedekahnya sampai nyakitin gitu. Nyakitin yang kita sedekahin. Nah itu gugur tuh, ya kan ada dalam Al-Quran kan. Itu ada pahalanya. Bil manni wal aza, jangan dengan ucapan yang diulang, dia sebut lagi, kemudian nyakitin yang menerima sedekah. Dan itu sedekahnya gugur. Itu kalau Itu yang satu perkataan. kita nggak ngomongin, dia tuh Dia yang seolah apa namanya injek kita gitu. Kalau pas kita ngomong kita balikin gitu, baru dia diem. Nah itu gimana? Dia tuh, dia memang kita pernah bantu dia ya. Nah selama kita mandi kita biasa aja tuh. Cuma dianya ini seolah gimana sih? Ya kalau kata orang kaca merubah kulitnya lah gitu. Begitu kita berbalik ngomong gitu dia diem. Iya, dia baru sadar gitu. Dan dia lupa gitu. Kalau tapi selama ini kalau kita diem, dia terus aja injek kita lah. Iya. Begitu kita balik, emang lu nggak ingat? Begitu kita bilang, emang lu nggak ingat? tangga. Gitu. Isal dong. Baru dia diem. Biasanya Kaisal begitu tuh. Kalau dalam rangka Kalau kita, iya Iya. kita pengen nyadarin dia gitu. ya, itu niatnya Iya. berarti. Kalau niatnya itu Iya. aman. Tapi kalau niatnya mengungkit pemberian kita supaya orang menghargai kita atau apa, nah itu yang jadi tujuannya itu. Masuk emosi, lihat itu mah refleks. Tapi kan niatnya mau nyentil Iya. si yang apa saudaranya gitu ya, Iya. supaya dia ingat. Selain itu udah istighfar aja, insyaallah mudah-mudahan nggak dihapus. Iya. Karena tujuan tadi setiap amalan ibadah kan larinya ke akidah tuh. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala kan. Makanya akidahnya dikuatin kan. Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Terus yang kedua, kita bersedekah itu kan karena harta kita. Ya, yang harta itu yang beri siapa? Kan kembali lagi ke akidah. Allah yang memberi harta kepada kita. Karena kelebihan harta Allah berikan kepada kita. Dan ada kewajiban kan di situ. Tanggung jawab kita kalau ada kelebihan harta tolong dibagikan pada yang berhak. Berarti bukan punya kita, gitu kan? Artinya begitu. Kalau kita kembalikan begitu, bukan jasa kita. Dan itu kewajiban malah. Karena memang harus. Seperti kita dikasih kelebihan pengetahuan atau ilmu atau kelebihan apalah kemampuan apa gitu ya. Nah, Allah takdirkan itu buat kita. Nah, jangan dimakan sendiri, artinya jangan dipakai sendiri. Karena di situ pasti ada hikmahnya. Allah kan pengen keserasian kan, harmonis dulu alam kan. Nah, kalau nggak seimbang gimana? Yang kaya nggak mengasihi yang miskin ya. Nanti kan banyak orang yang berlaku seperti kezaliman, merampok, segala macam karena tidak ada saling menyayangi ya dari yang kaya dan yang miskin. Sama seperti orang yang pintar sama yang bodoh. Akhirnya yang bodoh terus, nggak diinget-ingetin namanya. Padahal ilmu itu, harta itu semua kan titipan Allah. Balik ke akidah lagi. Jangankan itu, otak kita aja yang ciptain Allah. Jangan nyangka gue pinter ya. Nah, merasa dirinya yang jadi patokan gitu. Kemampuannya yang jadi sumber kekuatannya.
Nah itu berarti udah menyalahi akidah. Kalau orang tasawuf tuh kayak begitu tuh udah harus taubatan nasuha, istighfar ulang, syahadat ulang. Karena apa? Hanya Allah yang maha kaya, Allah yang maha Allah alim, ya. Allah segala macam yang kita pelajari di Asmaul Husna, kemudian di sifat 20. Nah, itu yang makanya harus dikuatin itu. Ketika kita ketemu masalah begitu tuh, oh iya, ini semua pemberian Allah, bukan kita gitu. Jadi bukan kita ini cuma perantara untuk. Dan mudah-mudahan dengan itu kita dapat pahala kebaikannya. Jadi bukan karena kita merasa diri kita lebih penting, lebih berharga di mata orang gitu ya. Enggak, tapi kalau Allah memang takdirkan begitu. Dan itu ada tanggung jawab nanti. Jadi enggak semua apapun yang diberikan Allah pasti akan ditanyain kan. Nanti kan tadi di akhirnya bilang la ilaha illallah ufni apa namanya tadi? Iya. Adkhulu biha qabri, masuk ke dalam kuburku, berdoa nama Allah doang. Mau ngapain kita nanti ditanya-tanya? Tampak ya. Semua kelihatan karena kita nggak bisa ngeles, orang kita berdua doang. Dan kita nggak bisa ngeles sama si Anu nggak ada. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bisa ya. Oh ya, kalau Nah itu, kampak. ya itu kampak. Coba ingat, itu sama teorinya. Artinya ilmu itu ketika Allah berikan kepada kita sebagai ilham buat kita adalah sesuatu yang harus kita pakai. Ilmu itu tujuannya untuk diamalkan, bukan buat dipamerin, bukan diagung-agungkan, bukan buat untuk membesarkan diri kita. Justru ilmu yang didapat untuk membesarkan asma Allah, membesarkan ini loh dari Allah. Itu kita dapat kemuliaan. Maka dalam satu riwayat itu nanti ada godaan setan di sini juga, salah satu tingkatannya. Ketika dia bilang, oh kamu hebat ini, setan bisikinnya gitu. Jawabannya apa buat orang yang dapat petunjuk Allah? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah buatku. Jawabannya gitu aja. Kalau ditanya sama orang, ente hebat gini-gini. Kita jawabin begitu. Hadza min fadli Rabbi. Suka tuh ada tulisan di mobil bagus. Ada tulisan hadza min fadli Rabbi. Oh, cakep. Maksudnya ngingetin tuh. Biasa. Kalau gitu Iya. ya. Saya tak itu bisa kabut. Biasa. tergantung tuh. Maksudnya biasa aja buat dia merasa bahwa itu hal biasa, padahal luar biasa, dan dia merasa itu sesuatu yang pantas buat dia gitu. Seolah-olah kayak emang hak gua gitu. Padahal nggak begitu. Jadi gimana? Boleh nggak kalau kita bilang gitu? Kalau dalam rangka kita tawadu misalnya untuk supaya orang jangan terlalu memuji kita, ya mungkin boleh. Cuman kita kaitin juga yang paling benar sih ya itu. Ini karunia Allah gitu. Hasil dari Rabbi, bukan punya saya. Aku jawabnya begitu aja. Habis aja lu. Kalau kita anggap biasa aja, seolah-olah itu Allah udah memastikan kita dapat itu terus gitu. Seolah-olah. Kan berarti kita udah takabur diri kita bahwa kita menyangka. Wallahu alam ya, belum tahu, bisa jadi suatu waktu Allah cabut. Misalnya kekayaan Allah ambil, misalnya otak kita tiba-tiba kejedot, hilang ingatan misalnya. Rotak. Nggak ada yang nggak mungkin kan. Iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Allah ketika menghendaki sesuatu kun, maka fayakun, jadi semuanya. Jadi itu yang kita harus khawatirkan. Nah, kehati-hatian itulah yang dituangkan dalam kitab ini oleh Imam Ghazali. Kenapa kita harus mempelajari itu? Supaya kita selamat. Minimal dengan ilmu yang kita dapat nih, walaupun sedikit gitu ya, tapi kita pakai menyelamatkan apa yang kita punya, apa yang kita udah amalin, apa yang kita udah sedekahin, apa yang kita udah susah payah kita jaga dari kita masih balik gitu ya, tentang ibadah kita. Jangan sampai habis begitu saja dengan satu perkataan, misalnya dengan satu itikad, ya jadi syirik misalnya kan, hancur semuanya, Allah nggak terima amalannya. Iya. Kalau kita nggak tahu gimana? Nah, beda. Bedanya kalau orang nggak tahu, Allah maafkan. Tapi dalam rangka dia menuntut ilmu, bukan orang yang nggak belajar. Sekarang udah tahu nih kan ya? Kan udah tahu nih. Harus dipakai tuh. Kan udah tahu harus dipakai. Lu pakai, Kalau siapa lu? nanya. Lu pakai, sama orang lu pakai. Lain. Nah itu kan tujuannya kan. Jadi ilmu itu dipelajari untuk diamalin.
Iya. Tadi kan kewajiban kita belajar ilmu tasawuf, termasuk gitu kan, salah Iya. satunya ya. Ketika kita udah masuk ke dalam ilmu tasawuf, itu berarti diri kita itu udah meninggalkan dunia nih. Dunia itu udah kita tinggalkan jauh-jauh. Nah ini sedangkan kita masih butuh syariat ini, masih butuh dalam artian kehidupan. Itu yang kita yang dimaksud tasawufnya ini, tasawuf dalam artian menjauhkan dunia untuk mengejar Allah atau bagaimana ini yang dimaksud di situ? Kalau di kitab ini tasawuf yang dimaksud bukan tasawuf yang udah tarekat ya, Iya, udah tarekat. meninggalin dunia sama sekali. Kita enggak. Yang di kitab ini tasawufnya masih level awam. Gitu ya. Lebih kepada kemarin bukan tazkiyah nafsi ya, membersihkan diri. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak riya. Itu yang lebih ke situ. Supaya tujuannya tadi amalan-amalan itu enggak gugur-gugur. Ketika kita riya kan gugur. Ketika kita ujub aja itu amalannya batal karena udah menuju kepada makhluk kan, selain Allah. Kalau kita melakukan sesuatu selain Allah kan udah syirik. Malah ada yang dalam kitab tasawuf yang lainnya dibilang riya itu ketika kita meninggalkan sesuatu karena manusia atau karena makhluk, itu riya. Tapi kalau itu riya, kalau kita ninggalin sesuatu ini nggak ngerjain sesuatu yang bisa kita kerjain karena ada orang kita nggak ngerjain, itu riya. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu karena orang, itu bukan riya, itu syirik. Gitu. Makanya ada yang bilang riya itu syirik kecil. Sebenarnya kalau dalam tasawuf bilangnya begitu. Ketika kita mengerjakan sesuatu karena manusia atau karena makhluk atau karena apapun selain Allah, itu syirik. Itu bukan riya. Misalnya pengen dipuji atau itu syirik sebenarnya udah. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena manusia, itu riya namanya. Jadi dalam kitab yang lain ada disebutkan begitu. Tapi wallahu alam, apapun definisinya, yang jelas yang namanya riya itu mengacu kepada selain Allah kan. Nah itu kita hindarilah gitu ya, supaya kita tidak beramal berdasarkan apapun selain Allah. Lillahi ta'ala aja. Tapi berat pastinya. Karena kan nggak semua orang mandang. Ya itu yang beratnya. Harus sabar. Nggak semua orang lihat. Bisa jadi dikucilkan, bisa jadi nggak dianggap orang, bisa jadi segala macam. Gitu. Tapi ya itulah hakikat, harus dijaga. Nah dengan ilmu kita insya Allah lebih kuat karena kita tahu dasar-dasarnya supaya jadi pegangan buat kita. Nah setiap amal itu kan tergantung ilmunya. Makanya ketika kita sabar dengan ilmu beda dengan sabar tanpa ilmu. Ada yang ngomong gue sabar, coba kalau misalnya gue ya itu ada cobanya gitu. Coba kalau enggak begitu. Jadi sabarnya terpaksa. Itu sabar dengan bilang ilmu. Sabar tuh ada batas itu enggak? Ada. Sabar nggak ada batasannya tapi ada tingkatannya. Tingkatan awam sabar sampai mana? Tingkatan paling tinggi sabarnya Rasulullah. Nggak ada batasannya. Rasulullah sabarnya kayak gimana? Nggak ada batas tuh. Berarti sabar nggak ada batas, tapi ada tingkatannya. Kita bagian yang mana nih? Nah, misalnya gini, di satu hadis bilang, kalau misalnya kita dipukul sama seorang, diperlakukan tidak adil, kita boleh balas dengan cara yang sama, setimpal. Dipukul sama orang, kita pukul lagi, boleh itu. Itu tingkat sabar yang paling bawah. Kalau dipukul lagi kalau kita balas itu balik. selesai. Iya. Tapi tingkat yang paling atasan lagi, ketika dipukul orang, kita maafin. Nah, itu boleh jangan dibalas lagi. Yang paling tinggi lagi, ketika dipukul orang kita maafin, kita doain. Itu mau Iya, luar biasa. tingkat atas itu udah. Tingkat atas. Makanya kan nggak ada batas kan. Terus sampai tingkat ke Rasul yang paling tinggi. Ketemu nanti kalau kita doain Kata dari jelek. Ya, itu nggak sabar. Nyumpahin. Habis pukul ya nyumpahin kan biasanya. Dia jahat misalnya sumpahin dah gitu. Kalau bahasa main Jangan itu sampai- begini, dipukul sekali ngeles, 2 kali ngeles, 3 kali balas. Boleh dibalas tapi setimpal ya balasnya. Mukulnya bener sama, sakitnya sama, bisa nggak?
Kalau guru silat ngajarin Ya, kalau panjang. Masih lebih tuh. Kali aja baju. Masih lebih. Pukul sekali balas 2 kali biasanya. Berarti nggak sabar. Jadi kita udah zolim tuh maksudnya. Kalau kita dipukul sekali, kita pukul sekali lagi, itu udah sabar. Tingkatan paling. Satu gini deh, ketika orang tua kita diperlakukan yang dalam artian yang nggak sewajarnya, terus kita marah, itu masih termasuk sabar atau enggak itu? Kalau kita marah misalnya dalam suatu perlakuan yang tidak menzalimi ya. Iya, orang tua kalau Itu marah pribadi kita mungkin masih marah bisa dalam ini. kategori marah bener ya, karena memang yang gak hak, yang batil kita bilang begitu. Tapi kalau misalnya kita marahnya nggak beralasan gitu ya, atau bukan karena sesuatu yang kita belum tahu lah misalnya kondisinya apakah yang bersangkutan benar atau tidak, kemudian kita langsung marah begitu aja, ya kita nggak tahu dasarnya, yaitu mungkin marah yang berbeda. Tapi yang marah yang dimaksud itu mungkin marah terhadap kezolimannya itu ya, kezolimannya yang itu kita harus marah, karena memang Nabi pun begitu. Nabi begitu, kalau sesuatu yang udah datang syariat kepadanya kemudian tidak dikerjakannya, Nabi marah. Tapi kalau belum, Nabi sangat pemaaf. Contohnya apa? Kaum Taif nggak pernah datang kebenaran kepadanya, Nabi maafin sampai malaikat mau nimpahin gunung, ya kan? Saking udah luar biasanya Nabi sampai berdarah-berdarah, ya kan? Orang termulia yang akhirat tiba-tiba giginya sampai ditibanin gunung, segede gunung itu. Tapi bilang Nabi jangan sabar. Kenapa? Mereka nggak tahu. Tapi ketika ada orang yang sudah datang syariat terus menentang, Nabi perangin, bunuh, dia istilahnya menentang syariat, bunuh, beda gitu, jadi beda. Kalau orang udah tahu, dia tahu hukumnya, kemudian dia menzalimi orang, nah, kita boleh perangi. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerti, gitu, ada bodoh secara agama, tiba-tiba dia menjaili orang atau menzalimi orang, mungkin itu kita bisa maafkan atau dinasihati. Tapi kalau enggak, kita bisa cegah misalnya gitu. Jadi mungkin itu. Jadi tadi kembali ke sabar itu tidak ada batasan tapi punya tingkatan. Kita mulai belajar di situ karena memang sabar itu luar biasa pahalanya. Dalam Al-Quran disebut ya kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu tanpa batas. Ya, nama yuwaffasabirun, orang-orang yang sabar itu ajrohum dibalas oleh mereka diberi hisab, tanpa hitungan. Berarti kalau tanpa hitungan kan nggak ada batasannya tuh, banyak banget. Tapi berat, Termasuk menuntut ilmu. berat. Hah? Termasuk menuntut ilmu ada apa? Iya, Kesabaran itu. pasti. Salah satu syaratnya kan itu. Menuntut ilmu itu syaratnya sabar. Nyiapin waktu. Kemudian ada perlu biaya juga, kalau kita harus berjalan segala macam. Sabar itu termasuk di dalam. Jadi memang harus dan bertahap. Jadi nggak semua bisa kita pelajari satu saat. Perlu waktu gitu. Makanya belajar kan ada tingkat-tingkatan. Waktu sekolah ada MI, Sanawiyah, kemudian Aliyah, kuliah, terus sampai nikah, terus punya anak segala macam, itu kan bertingkat-tingkat. Sabar terus sampai ujung. Sampai nah itu ya harus dipelajarin. Jadi kalau ilmu tentang sabar, tentang ikhlas, tentang tawadu, rendah hati, ya, supaya kita amalan kita tidak berguguran sedemikian saja, hilang gitu aja karena atas omongan kita, ya, ucapan yang kayak gitu. Imam Ghazali sangat menjaga itu, harus hati-hati. Jadi yang 3 hal tadi yang pokok yang kita harus pelajari itu memang jadi satu kesatuan, jangan dipisahin. Ada juga yang bilang misalnya gitu, oh dia mah nggak sholat juga tapi orangnya baik banget, akhlaknya luar biasa, sopan, bagus tuh, mendingan yang begitu daripada yang sholat. Nggak juga. Iya kan, Nggak juga. Jangan bandingkan, jadi nggak bisa. Orang Nasrani ya, orang Kristen itu luar biasa dia sosialnya misalnya, tapi nggak akan masuk surga juga. Dia nggak baca syariatnya nggak dijalanin, karena dia tidak, akidahnya beda.
Kenapa masuk neraka juga? Karena akidah yang baru udah turun. Nabi Muhammad udah nyampaikan risalah yang baru yang dengan Al-Qur'annya. Kemudian dia nggak mengingkarinya kan di situ. Walaupun dia baiknya luar biasa. Sama orang Buddha juga. Orang Buddha tuh kan biksu-biksu itu kan nggak boleh makan yang bernyawa, katanya menyakiti makhluk gitu. Makannya yang daun-daunan. Terus sama orang sopan. Segala macam langsung beri ya segala macam. Tapi nggak direken kayak gitu. Nah jadi 3 itu, 3 akidah, kemudian syariahnya sama akhlak dan tasawuf. Jadi memang itu harus kita pelajari. Nah di kitab ini kita khusus bahas tentang yang tasawufnya. Ya, kemudian dijelaskan tentang bagaimana cara kita melewati tahapan-tahapannya dulu. Jadi nanti setelah tahapan ilmu dan ma'rifah kita udah paham, pokok-pokoknya kita udah tahu nih. Pokok-pokoknya ilmu akidah apa aja yang kita pelajari, misalnya kita udah tahu lah tuh. Kita tinggal dalemin aja, ngaji sama guru-guru banyak. Guru-guru ngaji, kiai-kiai, ulama, habaib. Kita cari kitab-kitab yang merujuk kepada akidah. Kita cari lagi ilmu tentang fikihnya, bagaimana menyempurnakan ibadah segala macam. Ada gurunya lagi. Karena nggak semua ilmu kadang-kadang dikuasai oleh satu guru. Jarang banget yang menguasai satu ilmu lengkap dari akidah sampai tasawuf itu mumpuni satu, jarang. Makanya ada yang menguasai ini tapi kurang lemah di ini. Itu jangan katain, enggak, karena emang beda. Yang namanya manusia kan punya keterbatasan, otaknya juga sedikit. Allah yang maha luar biasa. Jadi kita ambil aja. Jadi jangan ngeremehkan. Nah, dalam menurut ilmu juga begitu. Jangan kita ngata-ngatain yang istilahnya yang kan ada dalam satu kisahnya wali Allah itu yang muridnya ada 3 tuh siapa jadi ada kita 3 kategori muridnya itu ya. Yang pertama murid yang belajar itu niatnya memang benar-benar mau belajar untuk ilmu ya. Nah, kemudian ada juga yang belajar cuman mau ngetes gurunya gitu. Ada juga yang belajar cuman pengen nyari kekurangan gurunya, ada 3 tadi. Nah, yang pertama itu nanti lulus dia jadi ulama besar. Yang satunya yang kedua itu dia jadi orang hebat juga, tapi kondisinya dia dia diberikan Allah suatu mati dalam keadaan sul khotimah ya. Nah yang ketiga karena sering uji gurunya, sering nyari kekurangan gurunya, dia matinya dalam keadaan Yahudi. Itu dari kisahnya. Nah kayak gitu. Jadi memang kalau kita nyari ilmu, siapapun gurunya, jangan banding-bandingin, karena ilmu itu kan luas, ilmu luas. Siapapun, kalau yang sampainya bagus, terima. Kalau emang nggak ada yang cocok, ya nggak usah dibahas. Karena memang orang punya keterbatasan, tapi ambil ilmunya. Karena ada juga yang udah belajar ini, kemudian dia belajar sama yang lain, belajar lagi nggak apa-apa. Karena setiap guru ngajarin itu pasti beda. Cara pemahamannya, cara pandangnya, dan itu memperkaya kita juga jadinya. Oh, dia membahas tentang kitab ini, bahasannya begini. Oh, yang ini ada tambahan. Karena dia gurunya ini. Yang penting kita punya guru sanadnya nyambung, terus ada sanad istilahnya silsilah keguruannya itu nyambung dulu sampai ke Rasul. Ya, guru-guru di Jakarta ini banyak banget yang begitu ya, yang punya sanadnya luar biasa. Nah itu pertama kita nyari guru seperti itu. Kemudian niatnya menuntut ilmunya seperti itu, ingat Allah Ta'ala, kemudian tidak untuk dalam rangka apapun. Jadi ada 3 kriteria. Tadi ada yang pertama menuntut ilmu untuk ridho, untuk mencapai ridho Allah. Yang kedua untuk cari kemudahan dunia, dan juga yang tujuan untuk menyakiti orang. Contohnya apa misalnya kalau yang menyakiti orang, misalnya dia belajar ilmu tentang sihir misalnya. Kan tujuannya apa tuh? Menyihir orang kan. Nyantar. Kalau dia belajar, tapi dia kagak pakai bagaimana?
Nah itu kembali nanti buat dirinya. Buat dirinya akan ada bertanggung jawab. Main capek-capek, enggak dia. Makanya tadi ilmu dipelajari untuk diamali aja. Ya gini kan, ini kita belajar ilmu santet kan gak bagus kan ya, boleh kan ya. Tapi dia belajar tapi dia gak pakai gimana tuh? nganggur apa juga. Nggak tahu doang. Jadi Asal dipakai tahu, buat nah. ngobatin orang nggak apa-apa, bagus. Walaupun ilmunya nggak dasarnya nggak bagus, tapi buat nolong orang. Tak khawatirnya gini, karena ilmu sihir itu kan larinya kepada apa sih? Mistrik ya, kita bersekutu sama makhluk kayak jin ya. Kayak jin. Jin itu nggak semuanya baik. Jin itu kodam. Iya. Beda jin sama kodam. Jadi nggak semuanya ada jin-jin yang memang sama kayak kita. Ada yang ahli ibadah, ada yang enggak juga. Ada yang preman juga Tidak juga. ada. Jadi khawatiran itu. Kalau jin orang-orang- itu di asalnya itu dia sebetulnya kayak kita nggak sih sebenarnya jin itu. Ada pengajian memang tes ngawinin gitu. Wallahu alamnya kita nggak paham. Tapi kalau kewajibannya sama. Iya maksudnya Kewajibannya sama. Cuman beda alamnya sama kita jin sama kan beda. Soalnya dia ada nggak sih seperti kayak kita ini nyunatin, ngawinin tuh jin. Sama nggak sama kita kan di negaranya dia. Negara jin ya. Tapi yang belum pernah masuk ke wilayah jin. Tapi yang pasti Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Sama tuh tugasnya. Nah, jin juga beranak juga. Jadi dia nikah juga. Sama dia bermasyarakat Iya, sekali. bermasyarakat. Tapi kalau misalnya gambarannya seperti ini, ya kita nggak tembus. Itu dia ngawinin juga tadi ya. Mata kita nih belum dibuka untuk yang kayak gitu. Jadi ada pasarnya juga dia, Sal. Berarti di PSK dong. Kalau memang punya apa? Jin mah ada preman juga, kehidupan. ada tiap gang ada preman tuh jin. Nggak boleh masuk sembarangan, kita aja nggak boleh masuk sembarangan tuh soalnya tadi mau mana lu tuh. Jin juga kali ya. Jin itu alam. kemasukan jin ya. Yang datang mobil juga ada jin. Ada. Pasti tuh. Tapi beda tipis antara Jin sama manusia. Cuman umur Bukan. jin itu Jauh. umur jin itu berapa lama sih dia? Setan jin kita bisa jin. sama aja bisa mati. Enggak umurnya Allah alam. banyak kita apa banyak dia maksudnya? Kalau jin ya umurnya udah di atas Dikubur ya? kita. Hah? Di atas Kalau kita ada ribuan kalau tahun. yang awet nggak mati-mati iblis. Iblis, dia Golongan iblis itu nggak mati-mati. Bisa mati. Tapi kalau jin bisa mati. Jin sama dia. Tapi Makanya ketika orang ruqyah itu kan juga gitu. Ada yang bilang bisa membunuh jin, jin bisa dibunuh. Nggak ada yang bisa membunuh jin. bedanya gini, Sal. Caranya. Umur kita di sini sehari, dia 1 tahun. Nah, itu ada yang Namanya jadi jin. khusus dipelajari tentang jin itu perjinan. Ya. Jadi yang bisa ngeliat jin berarti badannya ada jin. Ya yang bisa ngeliat jin kan ya cuma jin. Iya. Lanjut lagi tadi sampai yang salah yang ini kita masih bahas tentang ilmu dan ma'rifah ya, tentang bagaimana kita mengenal Allah. Ya, tadi semua apapun yang terjadi ya, tadi nanti ketika kita terbentur sesuatu, misalnya gitu ya, kayak sekarang masalah begini kok nggak kelar-kelar, balikin. Ya, itu namanya udah takdir. Nah, kita harus yakin kan akidah kita satu, amanah billahi wal yawmil akhir. Qabil qadari khair wa syarri itu gitu baca. Ya kan? Kadar takdir baik dan buruknya. Menurut kita tuh buruk. Tapi belum tentu buruk menurut Allah ya. Bagus menurut kita belum tentu menurut Allah juga bagus. Bisa jadi kebalikannya. Dan itu kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, apapun kita terima. Kita jalanin dengan sabar dan kita tawakal. Bentuk tawakal itu nanti ada levelnya juga tawakal. Tawakal yang umumnya yang awam kita nih. Level tawakal dalam Bidayatul Hidayah, kalau nggak salah apa Hidayatul Salikin, agak lupa. Level pertamanya itu tawakal itu kan menyerahkan sesuatu urusan ya kepada Allah gitu ya. Tapi orang level awal menyerahkan urusan yang tawakal ini, level awalnya seperti menyerahkan urusan kepada temannya yang dipercaya. Kalau kita nyerahin urusan sama teman yang kita percaya, masih ada ragu nggak? Masih. Bisa jadi khawatir juga kan? Beres kagak nih? Beres kagak nih? Walaupun kelihatannya jujur,
Tahu dia ada godaan, tiba-tiba berubah. Tetap ada keraguan kan? Ada keraguan. Moji lagi dia ntar. Nah, tawakal kita masih level itu nggak tuh? Ada ya. Ada, berarti kita masih di level bawah. Jadi kita masih khawatir, Allah terima nggak ya? Allah ngasih jalan keluar enggak? Masih khawatir tuh Masih, kadang-kadang level suka. kita, karena ya kita masih belum kuat berarti iman kita. Berarti itu ukuran tuh. Tawakal kita masih begini ya. Coba level yang naik lagi ke atas, level keduanya. Yakin. Ya, seperti bayi yang disusui ibunya. Si bayi yang disusui ibunya nih pasti yakin kalau dia nangis ibunya kasih susu. Udah pasti, nggak ragu tuh. Kalau tadi sama teman masih ragu. Itu naik level tuh. Artinya ada orang yang tawakal udah level itu, dia udah nyerahin urusannya seperti pokoknya kalau ada Allah pasti kasih gitu. Ada nggak begitu lepasin gitu? Kayaknya agak belum ya. Kayaknya gua harus ikhtiar dulu apa segala macam ya kan. Bayi gimana mau ikhtiar? Ya mungkin kan bayi ikhtiar kan dia lemah. Nah, seperti itu ya dari kita. Itu udah nggak mengupayakan ikhtiar lagi, udah bergantung sama ikhtiar. Artinya level tawakalnya udah naik. Jadi bukan nggak berarti nggak ikhtiar, tapi bukan ikhtiar yang jadi sandarannya. Ikhtiar tetap wajib. Misalnya kita usahanya apa segala macam, jalanin aja. Tapi Bayi bukan ikhtiarnya nangis ya? Iya. Kalau bayi kan ikhtiarnya ya Nangis. nggak ada upaya yang lain, cuma sekedar teriak ya Allah, ya ibu minum, langsung dikasih sama ibunya. Nah level yang kayak gitu berdoa sama Allah, udah berserah, lupain tuh ikhtiarnya kan, udah teriak aja, dapat. Kalau kita yakin begitu, dapat pertolongan tuh, karena tergantung perasaan kita. Nah yang paling top itu seperti mayit yang lagi dimandiin, paling tinggi itu tawakal. Mayit dimandiin, bisa ngapain? Pasrah aja udah. Mau dibolak-balik, mau diapain segala macam, terserah yang mandiin. Nah begitu juga tawakal tingkat tinggi, terserah Allah mau ngapain aja buat kita. Yang pasti yang melakukan Allah pasti melakukan terbaik buat kita. Itu level-level para waliullah begitu. Sampai-sampai dalam satu kisah wali-wali melakukan perjalanan padang pasir sama berbulan-bulan, nggak bawa bekal makanan. Kan tawakal tinggal tinggi. Coba kalau kita nggak ada ikhtiar, nggak bawa air, nggak bawa makanan, mati ntar. Ya mati bener. Doanya. Iya, kalau wali enggak, di jalan aja. Kenapa? Yang menghidupkan itu, yang mematikan itu kan Allah. Levelnya udah tinggi banget, pasrah banget. Masa gara-gara makanan saya mati? Kalau Allah nggak menghendaki saya mati, kan bukan makanan yang bikin saya hidup. Bukan apa ya? Iya, begitu. Orang bertapa nggak makan nggak. Itu levelnya udah tinggi. Jadi, nah kita ngukurnya tuh, tawakal kita sampai mana. Makanya kita sekarang nih, ya, kita belajar begitu. Paling nggak ngurangin ketergantungan kepada sesuatu yang selain Allah. Seperti menggantungkan, terlalu menggantungkan ikhtiar, terlalu menggantungkan akal, terlalu menggantungkan harta, terlalu menggantungkan teman misalnya itu. Terlalu. Tapi emang level kita masih, tapi paling nggak ngurangin. Nah dengan belajar ini lama-lama kita naik level. Karena apa nanti juga ketika kita sudah nggak mempunyai apa-apa, misalnya tenaga udah lemah, kemudian ikhtiarnya juga udah dan kurang. Sekarang kita udah lemah nih sekarang juga. Sekarang udah lemah ya kan, udah mulai berkurang. Sekarang yang udah. Nah berarti kan ikhtiarnya udah begini nih. Kalau kita ngandelin ini nih, wah, uyang kita mati gua. Kagak ada usahanya Sal, Iya. jualan kagak laku-laku, besok makan bagaimana? Padahal lupa yang memberi makan, yang ngasih rezeki itu kan Allah. Tawakal akhirnya jadi, kalau kita selalu mengandalkan itu, jadi nanti puyeng, lama-lama stres, miring. Itu bahaya. Jadi itu kurangin supaya naik gitu tawakalnya. Kalau enggak, itu udah imbang. Mana pakai vaksin juga tuh udah payah juga itu ya. Tergantung ini sih itu kalau itu. Sekarang udah ada yang dirasain. Japitnya yang dirasain kaki sengkan. Tapi kita nggak boleh juga bilang, wah lu mah terlalu takut ngandelin ini, kan ada Allah ini gini. Ngomong lu bisa. Giliran dihadapin sesuatu yang begitu juga sama mikirnya. Iya. Karena apa, level gimana kita masih di level Jadi yang paling benar gimana nih Ustaz? Kan ada ya, saya ngerasain gitu ya, di usia-usia kayak kita gini nih,
menjelang pensiun ya, ada beberapa orang yang menyiapkan masa depannya. Jadi dia berusaha keras tuh dia. Ini gua buat nanti buat setelah gua pensiun gitu. Ya usaha ini. Nah ada juga sebagian yang gua sih nanti gimana Allah. Pasti ada jalannya. Ya. Dia sebagian nggak ada yang berkeyakinan begitu. Nah itu kira-kira yang mana yang paling benar? Dua-duanya bisa benar. Dua-duanya bisa benar. Asal dengan ilmu. Artinya kalau orang yang tadi ngelepas, udah terserah Allah, tapi dia ada ilmunya. Artinya memang ilmu tawakalnya udah mumpuni nih. Dia berserah sama Allah saja, insya Allah tuh. Tapi kalau yang tadi harus ikhtiar, disyariatkan juga sih ikhtiar kan. Tergantung, bisa dua-duanya benar. Atau bisa juga dua-duanya salah. Salahnya karena gini, ketika dia menggantungkan ikhtiar dia lupa ada Allah gitu. Akhirnya cenderung lebih kepada ikhtiarnya. Akhirnya lupa tuh ibadahnya, lupa doanya, lupa udah belagu dah gitu. Sebenarnya nggak mau doa gitu, nggak mau doa lagi. Padahal kan harusnya usaha kita serahin Allah kita doa. Itu kan terserah Allah, alasannya malas doang pada. Nah, jadi yang kedua bisa jadi karena malas, putus asa itu kan ya. Itu masalah juga. Nggak bisa mudah. Tapi yang pasrah yang menurut yang tadi di kitab ini tuh pasrahnya para waliullah yang memang sudah belajar prosesnya panjang, kemudian ilmunya mumpuni ya udah luar biasa baru kok kayak gitu. Tapi level kita kayaknya kalau ngelepasin begitu aja salah belum mampu. Bener kalau yang orang Udah masuk ke itu udah mampu gitu. Iya. Kita ada panggilnya haji. Ya, tapi kan panggilan gitu dia bilang kalau kita punya kontrakan Jo. Iya itu perlu ilmu, perlu apa pendalamannya itu berpuluh-puluh tahun mungkin ya untuk sampai ke level yang pasrahan seperti ini. Terserah Allah aja. Contohnya kayak gini juga Jul, kalau kita sakit, ada orang yang yakin bahwa badan kita bisa menyembuhkan sendiri karena dia yakin. Ada juga orang yang ragu, harus ada syariatnya. Itu yang kadang-kadang yang keyakinan itu yang membuat itu kejadian gitu. Ada orang nggak berobat, tapi dia bisa sembuh. Yakin. Tapi ada juga yang berobat tapi nggak sembuh. Kenapa? Masih ada keraguan. Nah itu yang kita lagi coba nih belajar dikit-dikit ya, maksudnya untuk bahwa kaitinlah dengan akidah kita bahwa yang namanya susahan, kemudahan kan itu pemberian semua Allah yang beri, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sebagai pancingan untuk itu memang wajib gitu, wajib, tapi bukan itu yang diandalkan, bukan itu jadi andalannya. Kalau kita mengandalkan ikhtiar ya seperti orang-orang yang nggak kenal agama ya sekarang banyak tuh di luaran bikin usaha sono kemari semua, ntar 7 turunan anak buah ini kayak gitu, tapi dia nggak lupa sama Allah kan. Akhirnya begitu satu saat kena tsunami misalnya, atau kena badai pandemi, bubar semua kan, stresnya luar biasa. Karena dia menyangka harusnya nggak begitu. Nah kan harusnya menurut siapa? Menurut akalnya dia kan. Nah, itu yang dibilang kenapa kita harus selalu menggantungkan tawakalnya. Maka tadi bilang kalau menggantungkan tawakal kayak sama temen itu masih agak ragu-ragu dikit, tapi paling nggak ada ikhtiar, kita menyerahin sesuatu ke orang yang jujur gitu. Kan itu ikhtiarnya. Ragu-ragunya masih ada, iya. Artinya kita menyerahkan urusan sama Allah, tapi kayak kita masih agak ragu-ragu dikit. Kayaknya belum beres atau apa, takutnya Allah nggak ngabulin doa gue atau segala macam gitu ya, masih agak ragu-ragu. Nah itu yang keraguan itu yang harus kita beresin. Misalnya dengan kita udah jalanin syariat akidah dengan benar, misalnya dengan guru-guru yang bersanad, kita udah amalin, masa sih Allah nggak beri kemudahan, masa sih Allah nggak akan berjalan keluar, kan di situ. Jadi wasilahnya ada syariat yang kita kerjain dulu. Tapi kalau nggak beramal ibadah kemudian tiba-tiba gantungin sama Allah ya gimana gantungnya juga. Kita nggak pernah deketin sama orang nih, tiba-tiba kita minta tolong, ya nggak kenal sama dia. Siapa lu? Ini juga. Iya. Kalau saya nih, ini istri saya pernah begini. Besok
tanggal sekian biar kuliah, biar ini, ya ada duit. Lu tenang aja lu ada waktunya nggak ada gue gitu ya. Iya, bagus. Emang sudah waktunya ada Waktunya. waktunya. Pasti ada. Mau berapa puluh juta ada, insya Allah. Ini udah waktunya lu tenang aja jangan pikirin waktu itu. Ada waktunya ada. Jadi gini tuh selalu dipikiran. Beras segala macam, udah segala macam kebutuhan lu Bukan sama tahu sih nggak pernah pikiran. Santai Ya. aja. Berarti itu harus ditransfer ke istri Iya. keyakinannya. Paling enggak ya kita ya emang ada urusan gitu ya susah. Tapi kan kita juga apa namanya nggak harus susah hati. Gitu. Makanya bedanya orang yang susah beriman sama susah nggak beriman beda. Beda. Sama-sama diuji sama nih kekurangan makan gitu. Orang yang beriman lain kan ngomongnya nggak makan misalnya. Ya emang udah takdir gini nggak makan ya istilahnya jalanin aja karena emang Allah takdirkan ini saat ini buat kita gini. Tapi masa iya Allah menjerumuskan hambanya kan pasti doa gitu. Masa Allah membinasakan hambanya dengan kondisi begitu ya. Pasti ada jalan keluarnya. Jangankan makhluk yang seperti kita yang dimuliakan makhluk yang mulia gitu. Hewan-hewan aja yang kecil tetap makan gitu kan. Bandingan gitu. Pasti makan mah ada gitu. Kalau lebih mungkin enggak kali tapi makan pasti. Jadi Tapi enggak mati gitu. kayak orang mancing yakin yang penting yakin ya Iya. mancing ya. Tapi begini, misalnya kita dikasih Allah berikan anak kita kuliah. Pasti Allah juga jamin biayanya. Tahu deh ya. Pasti. Tahu. Tapi kita perlu ikhtiar nyari itu. Kenapa ditakdirkan begini? Kenapa kita ditakdirkan punya anak 2, 1, ada yang 10 gitu. Kalau dia ragu-ragu berantakan tuh. Tapi kalau dia yakin semua anak tuh kan dapat rezekinya sendiri-sendiri nanti. Kalau yang punya anak yang banyak, ya kan tuh dia kayak gitu. Ada yang dapat beasiswa. Ada aja gitu. Ada aja. Beneran. Masalahnya Iya. kadang-kadang Itu udah sudah jelas. ikhtiar ya kan. Semakin mau ikhtiar, jalanannya susah. Kan gitu. Kita mau ikhtiar ya, yang tadi dibilang untuk biaya anak sekolah segala macam sekarang juga kita bilang mau ikhtiar, kita jalannya susah. Gimana? Ikhtiar itu kan bisa jadi ikhtiar dalam urusan macam penghasilan atau ikhtiar dalam mujahadah orang-orang gitu ya. Berzikir, berdoa itu kan ikhtiar juga. Itu kan bisa jadi. Iya, Doa ikhtiar. yang luar biasa itu kan termasuk ikhtiar Ikhtiar yang menghasilkan uang itu untuk anak kita kuliah untuk makan itu gimana caranya? Ya. Harus berzikir gitu aja. Kalau misalnya kita memang udah lemah begitu, Nah, berarti itu kita kan ada harus jalan keterbatasan. kita nih. Iya, ada keterbatasan. Sakit kita nih, misalnya. Itu gimana cara ikhtiarnya kita? Ya, apa namanya kalau dalam kondisi seperti itu, seperti apa namanya ikhtiarnya Nabi Ayub ya, ikhtiarnya dengan sabar dia. Dengan sabar kondisinya. Artinya dia bermujahadah dengan dirinya untuk tetap sabar dalam kondisi begitu. Ya, ya. Itu ikhtiar secara batin. Karena dia secara fisik kita nggak bisa. Tapi sabarnya ada ilmunya juga, Pak. Sabarnya ada ilmunya juga. Ya, ilmu sabar itu kayak gitu. Nanti ada levelnya tadi. Ustaz, kalau kita mencintai seseorang atau mencintai pacar tuh, kita datang nih ke rumahnya nggak ketemu orang aja kan gitu girang banget tuh. Aku mah enggak. Beda gua orangnya. Begitu kita datang udah lagi tidur udah pulang, tapi kan itu ada perasaan bahagia. Begitu juga ketika kita mencintai Allah seperti itu. Iya. Kalau gua kalau Keyakinan kita tambah kuat. Kalau gua kan bakal rumah kaki. Kalau rumah enggak kena. Itu malu. Dan ada Beda, yang kalau gua orangnya. Keyakinan kita kepada Allah ya ikhtiar itu kan karena keyakinan kita kepada Allah, walaupun cuma sekedar doa. ya itu Harus Allah nggak bang mungkin dulu ya. menzalimi Nah hambanya. iya seperti itu. Satu lagi ayat yang saya sering sebut-sebut gitu ya dalam hati itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan kita. Iya. Berarti kita ada potensi. Cuman kita nggak gali misalnya. Lu punya potensi loh. Lu nggak gali. Harusnya lu bisa keluar dari kondisi. Allah nggak mungkin membebani kita dengan masalah yang di luar batas kemampuan Kita kita. nggak mampu ya. Itu pegangan tuh dalilnya tuh. Selalu gitu deh kalau kita lagi ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan zikir juga kita sering baca. Ya kalau kita dikejar kalau kolektor gimana?
Pasti kita bisa nyelesain, Berutang. yakin. Jadi kita punya utang, kita biar yakin kita. Tapi kalau itu datang besok saya datang ke rumah kamu tuh gimana? Kan repot Dia lah. ngambil motor. Kasih motor. Kalau ngambil motor kalau Tapi kan istilahnya bukan akhir dunia gitu loh. Ada cara untuk menyelesaikan. Mungkin perlu tahap waktu yang panjang untuk menyelesaikan itu. Tapi ya Sampai proses kolektor sakit, doang sih. proses sakit-sakitnya ya harus dijalanin juga. Iya. Dipermalukan orang, dihina. Ya itu kan prosesnya tuh. Karena yang dibilang kolektor itu karena itu keseharian kita tahu kita udah merasakan semuanya itu kan begitu artinya nih. Yang kita contoh orang yang lihat motor kan Kalau seperti gua mah itu, kagak sih, yang di panci kan gitu kan, datang uang kredit kan gitu kan. Gue mah enggak, gue beli Maksudnya gini Bang Faisal, segala permasalahan itu bukan ujung daripada kehidupan. Iya. Masih ada kebaikan-kebaikan lain. Kalau kita misalnya memang udah nggak bisa di situ ya ada kebaikan lain lah. Ada yang lain. Nah itulah perlunya ilmu. Memperluas wawasan, memperluas jangkauan kaki kita lebih jauh kayak Haji Munir nih, ada jauh gitu. Jadi kebuka, oh ada peluangnya di sini loh, ada peluang itu kan ilmu juga tuh. habis gue dagang rambutan. Kita harus pelajari tuh. Iya, kalau itu namanya ikhtiar, tapi ikhtiar sambil doa. Mangga gitu. Iya. sama aja kayak. Atau kita membuka diri misalnya gitu. Oh kita punya kesulitan nih, ngobrol sama teman-teman nih. Dalam rangka bukan ngadu, maksudnya ada yang punya solusi nggak sih kalau misalnya gini? Kadang-kadang ada nyampe, oh kayak gini loh. Sharing. Sharing. Bisa jadi kan? Sharing dengan orang yang tepat. Itu dapat solusi. Jangan salah orang ya. Jangan salah orang. Karena ada juga yang suka dengan orang yang susah, seneng ngeliat orang susah. Ya, kalau salah Banyak. Tepuk kalau tangan. salah kan kita ngomong itu gimana DL lu. Iya. Tahu itu mah gitu jawabannya kan gitu lah ya. Ya, Iya, jadi orang jangan susah itu kan. kita jauhi, maksudnya bukan dijauhi lah, hindari curhat sama yang begitu karena nanti bukan malah menjadi solusi, malah beban buat kita, membuat kita jadi pesimis. Padahal la ta'asu min rahmatillah, la ta'asu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah tuh luas langit bumi itu luar biasa. Iya, kembali lagi ke akidah lagi. Saya bilang tadi makanya kuatin itu, ada dalil-dalilnya, pelajarin terus itu supaya kita ya itu kuat bertahan. Kalau si Ijo curhatnya misalnya bulan puasa doang mau lebaran. Udah, itu setahun sekali sama gua. Mau lebaran kurang 5 hari buat curhat sama saya. Tanya orang dulu. Tiap tahun. Tapi nggak mau biskut enggak. Curhat tuh begitu dia. Ada juga dulu pernah dengar cerita kisah orang yang terjebak dalam goa yang ketutup 3 pemuda itu. Nah, ada juga yang begitu. Dulu saya pernah punya pengalaman teman udah 5 tahun berkeluarga, nggak punya anak. Iya. Itu jadi masalah besar buat dia. Penghasilan cukup, pendidikan tinggi, rumah udah punya, tapi anak nggak punya. Udah menikah ya maksudnya. 5 tahun kan. Akhirnya apa? Minta saran. Maksudnya nanya. Saya teringat tuh waktu ada kisah tentang yang di goa ketutup batu. Ini jadi wasilah. Akhirnya apa? Coba deh ada suatu amalan, boleh kita bilang ya Allah, kalau sesuatu ini Allah ridho dengan amalan ini, tolong aku dalam kesulitan ini, tolong membebaskan aku dalam kesulitan ini dengan wasilah amalan aku yang ikhlas itu. Nah, itu boleh Gitu. jadi. Nah, Orang sakit apa? Bukan, Kanker bukan. payudara. Nah, dia datang ke rumah, dia bingung, bukan dokter, bukan apa kan? Coba baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan keluar dengan sendirinya. Dia bilang amalin aja itu. Berapa banyak mah sebanyak-banyaknya. 3 bulan kemudian dia datang, yang ininya kayak busuk itu kering. Karena dia yakin. Jadi bukan sebenarnya bukan amalannya yang membuat, tapi keyakinannya dia itu balik lagi ke akidahnya lagi gitu kan. Bahwa sesuatu yang kita anggap buruk padahal menurut Allah itu biasa-biasa aja gitu kan. Waktu itu cerita yang tadi tuh yang belum hamil itu, dia pulang kerja, akhirnya saya kan sempat ngomong gitu, gambarin doang kisahnya kayak begini. Akhirnya dia diamalin, dia lihat sebelum dia cerita ke saya waktu itu dia ngamalin dulu tuh. Dia pulang kerja, rumahnya di Bekasi, kemudian dia lihat ibu-ibu lagi hamil, berdiri di bus, dia duduk, nggak ada orang yang ngasih.
Dikasih lah tuh ibu, bu duduk di sini. Begitu dia ngasih duduk, dia ingat ucapan yang ngobrol sama saya waktu itu, dia bilang, ya Allah, kalau emang Allah ridho, ibu itu seneng banget dikasih duduk, karena nggak dari setiap penumpang itu nggak ada yang ngasih dia duduk, lagi hamil gede. Jadi bangun, kalau ini jadi ridho Allah karena aku memberikan ibu ini, tolong aku kasih hamil kayak ibu ini gitu. Itu ngomong begitu. Sebulan kemudian datang, girang banget itu. Kenapa? Alhamdulillah positif katanya. Kan kita nggak tahu ya, kok tiba-tiba bisa inget-inget ini gara-garanya itu. Boleh jadi ya, Allah kabulkan doa, karena pengen banget sesuatu itu terkabul, akhirnya berwasilah pada satu amalan kesembuhan. Gara-gara ini cuman ngasih duduk doang, padahal dia udah berobat kemana-mana, ke dokter segala macam 5 tahun itu nggak ada hasil. Alam ya, Allah punya rahasia yang kita tidak ketahui, karena emang salah satu yang dirahasiakan oleh Allah itu seperti ridho Allah dalam hal kebaikan. Bisa jadi hal sepele Allah ridho, enggak di hal besar misalnya, hal seperti itu. Dan kebalikannya, bisa jadi Allah murka di hal yang kecil, cuma gara-gara mencibir orang di jalan, Allah nggak ridho. Bisa jadi tuh murkanya luar biasa, akhirnya susah hidup kita. Itu orang berkah banget cuma ngasih tempat duduk doang ya. Langsung Karena anak kondisi ya ibu yang merasa itu mungkin kan doain juga. Iya. Ya mudah-mudahan orang dapat kebaikan apa yang saya doain. Saking senengnya. saking girangnya. Iya. Untungnya itu dulu tuh, Ri. Coba kalau sekarang udah naik motor semuanya orang. Lain cerita lah. Kalau sekarang udah naik motor semuanya, dulu untung gitu ya. Bodor itu. Ya kita tutup dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan udah nggak ada yang nanya lagi kan. Udah syukur. Insyaallah apa yang kita dapat bermanfaat buat kita, walaupun sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita niatin nih dikabul Allah dalam hati kita. Kita nggak tahu lah, masing-masing kita punya niatan, kita punya hajat, kita punya urusan, kita punya hutang piutang dan segala macam. Allah semua mudahin, Allah gampangin, kemudian Allah berikan kita ketenangan batin kita, sehingga kita walaupun banyak urusan nggak bikin hati kita susah. Dengan urusan itu tidak membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah gitu ya. Tidak meninggalkan syariat, misalnya seperti kayak gini, misalnya kita bisa hadir, luar biasa. Walau urusan banyak banget kan gitu. Mudah-mudahan itu yang bikin kita ketenangan. Ketenangan itu yang Allah berikan, akhirnya nanti dengan ketenangan Allah buka semua tabir-tabirnya, jalan keluar buat kita. Berwasilah, mungkin kita saat ini kita hadir, kita kumpul silaturahim, kita nyambung juga silaturahimnya guru-guru kita, orang tua kita nih pada dulu kan pada berteman juga. Iya kan, pada gabung, pada girang mereka tuh. Di alam barzah ngeliat tuh anak-anaknya pada kompak lagi, ngumpul gitu segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul, kemudian hajat kita dikabul, Allah mudahin urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Ya Allah yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Amin. Kemudian yang punya cita-cita Allah jadikan cita-citanya cita-cita yang luhur. Insyaallah jadikan anak-anaknya yang saleh-salehah, cita-citanya tercapai, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin. Di haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, marilah kita baca istighfar, kemudian nanti kita talqinuz zikir, baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Cukup sekian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau makan dulu, mau sholat dulu, kita sholat di sini aja. Ya. Masjid Makan. Ya, makan aja dulu ya. Iya, mau di sini gemuk. Jadi Jun, ini tadi ada yang bisikin gue juga ini di sebelah. Jadi begini Jun, ini usulan aja nih Jun. Dengan